Kalau kita bicara tentang Lisa, banyak orang langsung ingat dancer paling tajam di generasinya, idol K-pop dengan karisma panggung yang sulit disaingi, dan satu-satunya member non-Korea di Blackpink. Tapi di balik sorotan lampu, ada satu sisi yang jarang dibahas secara jujur dan mendalam. Sisi tentang bagaimana menjadi orang asing di industri yang sangat homogen. Dan ya, ini juga tentang bagaimana isu rasisme di Korea Selatan bukan cuma rumor, tapi sesuatu yang nyata dirasakan oleh banyak idol non-Korea, termasuk Lisa sendiri. Lisa lahir di Thailand dengan nama Lalisa Manobal. Dia bukan anak konglomerat hiburan, dia bukan keturunan cebol. Dia hanyalah remaja Thailand yang bermimpi besar dan berani ikut audisi global yang diadakan oleh YG Entertainment. Dari ribuan peserta, hanya satu yang diterima dari Thailand. Satu, dan itu dia. Kelihatannya seperti dongeng, tapi mari kita pelan-pelan bedah realitanya. Masuk ke industri K-pop sebagai trainee saja sudah keras. Sistem pelatihan bertahun-tahun, tekanan mental, evaluasi rutin, diet ketat, persaingan internal. Sekarang bayangkan kamu satu-satunya orang asing di ruangan itu. Bahasa berbeda, budaya berbeda, standar kecantikan berbeda, bahkan selera humor pun bisa berbeda. Disinilah titik awal potensi diskriminasi itu muncul. Dalam beberapa wawancara di awal karirnya, Lisa sempat bercerita bagaimana dia hampir tidak bisa berbahasa Korea saat pertama datang. Dia belajar sendiri, dia menempel catatan di dinding, dia berusaha berbicara meski takut salah. Itu perjuangan normal untuk imigran. Tapi di internet Korea, terutama di forum-forum internet, muncul komentar yang jauh dari sekedar kritik bahasa. Ada komentar yang menyebutnya terlihat seperti orang Asia Tenggara, bukan visual Korea. Ada yang menyebut kulitnya terlalu gelap, ada yang mempertanyakan kenapa agensi besar memasukkan orang asing ke girl group yang akan mewakili Korea secara global. Ini bukan 1-2 komentar, tapi sering. Memang harus jujur juga, tidak semua kritik adalah rasisme. Industri K-pop sangat keras pada semua idol. Tapi ketika kritik itu menyinggung asal negara, warna kulit, atau stereotip terhadap Asia Tenggara, kita tidak bisa pura-pura itu cuma opini biasa. Beberapa tahun setelah debut, ketika Blackpink mulai naik, sentimen itu tidak langsung hilang. Justru ketika mereka makin besar, sorotan makin tajam. Ada fase di mana netizen tertentu menyebut Lisa sebagai titik terlemah Blackpink hanya karena dia bukan orang Korea. Padahal secara objektif, kemampuan dance-nya sering disebut paling kuat di grup. Di acara variety show, kadang ada candaan soal aksennya. Memang dibungkis tawa, tapi kita tahu, candaan soal aksen itu tipis sekali garisnya dengan microaggression. Bagi penonton internasional mungkin terasa biasa, tapi bagi seseorang yang terus-menerus diingatkan bahwa dia bukan dari sini, itu perkara lain. Yang menarik, setiap kali isu ini muncul, agensi cenderung diam. Tidak ada pernyataan resmi tentang rasisme. Tidak ada kampanye anti-diskriminasi yang spesifik membela Lisa. Kenapa? Karena industri hiburan Korea sangat menjaga citra nasionalnya. Mengakui adanya rasisme internal bisa dianggap mencoreng wajah negara. Namun bukti paling jelas bukan hanya dari komentar netizen Korea. Ada momen ketika seorang publik figur Korea menggunakan stereotip terhadap orang Thailand dalam konteks candaan yang dianggap menghina. Reaksi internasional keras. Hashtag pembelaan untuk Lisa sempat trending. Saat itu banyak fans global merasa ini bukan sekedar canda. Ini penghinaan berbasis etnis. Apakah itu berdampak pada kariernya? Secara komersial justru tidak. Popularitas Lisa luar biasa, terutama di Asia Tenggara dan China. Brand global mengontraknya, dia dipilih secara resmi oleh brand fashion kelas dunia untuk menjadi wajah utama mereka di tingkat internasional. Jadi bukan cuma model biasa atau tamu acara, tapi benar-benar perwakilan brand tersebut secara global. Misalnya ketika Lisa ditunjuk sebagai Global Ambassador oleh Celine atau Bulgari, itu berarti dia memakai produk mereka di acara besar dunia, wajahnya muncul di kampanye iklan internasional, hadir di fashion show penting seperti Paris, Milan, dan lain-lain, identitas dan citranya melekat pada brand tersebut. Kenapa ini penting?
Karena Global Ambassador biasanya hanya diberikan kepada figur yang punya pengaruh besar secara internasional, punya citra yang sesuai dengan identitas brand, punya daya jual tinggi. Dan untuk idol non-Korea seperti Lisa, ini juga simbol pengakuan global. Artinya, dia tidak hanya sukses di industri K-pop, tapi sudah masuk level icon fashion dunia. Ironisnya, pengakuan internasional seringkali datang lebih cepat daripada penerimaan penuh di dalam negeri. Ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah Lisa harus membuktikan diri 2 kali lebih keras karena dia bukan orang Korea? Kalau kita lihat pola industri, idol non-Korea sering menghadapi beban ganda. Mereka bukan hanya harus bertalenta, tapi juga harus cukup Korea agar diterima. Lisa beruntung karena visualnya dianggap sesuai standar K-pop secara umum. Tapi tetap saja, label orang asing tidak pernah benar-benar hilang. Dalam sebuah wawancara, Lisa pernah mengatakan bahwa dia sering merasa kesepian di awal masa trainee. Bukan karena member lain jahat, tapi karena perasaan terasing itu nyata. Tidak bisa pulang kapan saja, tidak bisa makan makanan rumah setiap hari. Tekanan untuk sukses demi keluarga di Thailand juga berat. Rumor lain yang sempat beredar menyebut bahwa di awal debut, ada pertimbangan internal apakah publik Korea siap menerima member non-Korea sebagai wajah utama girl group besar. Ini tidak pernah dikonfirmasi resmi, tapi banyak analis industri percaya bahwa keberadaan Lisa adalah eksperimen sekaligus strategi globalisasi. Fakta yang tidak bisa dibantah adalah setelah kesuksesan Blackpink, semakin banyak agensi berani memasukkan trainee dari Asia Tenggara. Apakah ini murni karena pasar, atau karena Lisa membuktikan bahwa orang asing bisa jadi ikon global K-pop? Kemungkinan besar dua-duanya. Namun isu rasisme tidak sepenuhnya hilang. Di media sosial, terutama platform anonim Korea, di mana pengguna bisa berkomentar tanpa memakai identitas asli atau dengan nama samaran, masih muncul komentar bernada xenofobia. Bedanya sekarang fans global jauh lebih vokal. Setiap komentar rasis cepat di-screenshot dan disebarkan. Tekanan balik menjadi lebih kuat. Ada juga narasi tandingan yang mengatakan kalau dia sukses, berarti tidak ada diskriminasi. Ini argumen yang terlalu sederhana. Sukses tidak menghapus pengalaman diskriminasi. Banyak orang sukses justru berhasil meski menghadapi bias, bukan karena bias itu tidak ada. Menariknya, Lisa jarang sekali secara terbuka membicarakan rasisme. Dia memilih fokus pada kerja. Apakah itu strategi? Apakah itu karena kontrak membatasi? Ataukah dia tidak ingin memperbesar konflik? Kita tidak tahu pasti, tapi diamnya bukan berarti tidak pernah terjadi apa-apa. Yang jelas sebagai idol asing, setiap kesalahan kecil bisa diperbesar. Setiap kontroversi bisa dikaitkan dengan identitas nasionalnya. Itu beban yang tidak selalu terlihat kamera. Dan di sisi lain, publik internasional menjadikannya simbol kebanggaan Asia Tenggara. Dia bukan hanya idol Thailand, dia dianggap representasi regional. Itu juga tekanan besar. Dia membawa ekspektasi miliaran orang yang merasa akhirnya ada yang tembus. Kalau kita tarik lebih luas, kasus Lisa membuka diskusi tentang bagaimana Korea Selatan melihat Asia Tenggara. Hubungan ekonomi kuat, budaya pop menyebar luas, tapi stereotip lama kadang masih tertinggal di sebagian masyarakat. Globalisasi industri hiburan memaksa perubahan perspektif, tapi perubahan sosial selalu lebih lambat. Hari ini, sulit membayangkan K-pop tanpa member asing, tapi 10 tahun lalu itu bukan hal biasa. Lisa adalah bagian dari generasi transisi itu. Apakah dia korban rasisme? Dalam konteks komentar xenofobik, stereotip, dan microaggression, ya, ada indikasi kuat bahwa dia pernah menjadi target sentimen rasis. Apakah itu menghancurkan kariernya? Tidak. Tapi apakah itu berarti tidak menyakitkan? Tentu tidak sesederhana itu. Yang membuat cerita ini kuat justru kontrasnya. Seorang gadis Thailand yang datang sendirian, menghadapi sistem keras, komentar merendahkan lalu berdiri di panggung dunia dengan percaya diri luar biasa. Banyak orang hanya melihat hasil akhirnya. Jarang yang mau menyelami lapisan-lapisan perjuangan di bawahnya. Dan mungkin disitulah poin terbesarnya. Bahwa rasisme tidak selalu hadir dalam bentuk terang-terangan dan brutal. Kadang ia hadir sebagai candaan, sebagai komentar anonim, sebagai standar kamu bukan dari sini. Dan orang seperti Lisa memilih menjawabnya bukan dengan debat, tapi dengan prestasi. Meski ada komentar xenofobik atau rasis yang pernah muncul di platform anonim, tapi Lisa tidak sendirian. Dukungan untuknya justru sangat besar, bukan hanya dari fans internasional, tapi juga dari banyak fans di Korea sendiri.
Fandom Blackpink, khususnya para Blinker, sering membela Lisa ketika ada komentar merendahkan. Setiap isu yang menyerangnya hampir selalu dibalas dengan kampanye dukungan, trending hashtag, hingga pembelaan masif di media sosial. Bahkan banyak netizen Korea yang secara terbuka memuji kerja kerasnya, kemampuan dance-nya, dan profesionalismenya. Jadi narasinya tidak hitam putih. Di satu sisi ada komentar negatif, tapi di sisi lain ada gelombang dukungan yang sama besarnya, bahkan seringkali lebih kuat. Sekarang pertanyaannya kembali ke kita sebagai penonton. Apakah kita hanya menikmati panggangnya, atau kita juga mau jujur melihat realita industri yang membesarkannya? Karena di balik setiap sorakan konser, ada cerita tentang adaptasi, tentang identitas, dan tentang bagaimana menjadi berbeda di tempat yang sangat menghargai keseragaman. Dan cerita itu, kalau kita mau jujur, adalah bagian penting dari perjalanan Lisa yang jarang dibahas sedalam ini.